Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, yang masih senantiasa mengkaruniakan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat, yang masih senantiasa mengkaruniakan kepada kita kesempatan, kekuatan dan kemudahan, sehingga dengan demikian kita masih bisa melangkahkan kaki ini menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat. Kita berharap kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kiranya ibadah sholat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada teladan hidup kita, junjungan kita, kepada seorang manusia kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mengorbankan hartanya, yang telah mengorbankan dirinya untuk menegakkan ajaran Islam sehingga sampai kepada pangkuan kita semua, dan juga semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua pengikutnya yang senantiasa menapaki jalan sunnah-sunnahnya dengan istiqomah, konsisten dan konsekuen. Ikhwani fiddin rahimakumullah, selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah semua, marilah senantiasa kita tingkatkan rasa takwa kita, takwa yang sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi berbagai macam larangan-larangannya. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keselamatan dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah,
Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud dalam ayat ini adalah ampunan tanpa taubat. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa siapa saja yang dipandangnya layak, sekalipun ia tidak bertaubat. Akan tetapi untuk dosa syirik tidaklah demikian. Selagi kemudian seseorang melakukan dosa syirik, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Permasalahan syirik bukanlah perkara yang remeh, bukanlah perkara yang sepele, bukanlah perkara yang ringan. Sebab kelurusan seseorang dalam bertauhid dan berakidah menjadi jaminan bagi keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Apabila tauhid seorang melenceng dari standar Al-Quran dan As-Sunnah, maka pasti dia terjerumus pada kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar." Yang artinya adalah sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang pun penolong. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Ikhwan fillah rahimakumullah. Islam adalah agama yang datang untuk menegakkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala sebagaimana kita telah bersaksi dalam setiap harinya, paling tidak dalam sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermakna tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah. Yang mana pada kalimat la ilaha terdapat makna penafian atau peniadaan sesembahan selain Allah, dan kemudian illallah menetapkan sesembahan untuk Allah semata. Tetapi kemudian begitu banyak umat Islam yang tidak konsisten kepada tauhid. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah semata. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Persoalannya adalah saat ini begitu banyak fenomena kesyirikan di sekitar kita, yang kemudian sadar atau tidak sadar hal tersebut telah merusak dan mendangkalkan akidah kaum muslimin dari berbagai generasi dan usia. Dan hal yang paling berbahaya adalah bagaimana kemudian masyarakat menganggap bahwa perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang disyariatkan dalam agama. Suburnya praktik-praktik perdukunan yang dikemas sedemikian rupa sehingga mengaburkan makna perdukunan itu sendiri, padahal kemudian pada hakikatnya sama, yaitu perdukunan. Seperti istilah penyebutan paranormal, orang pintar, bahkan dengan sebutan ustaz, haji atau kiai yang disandangkan kepada mereka, yang sesungguhnya amalan-amalan, praktik-praktiknya merupakan amalan dan praktik perdukunan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Tumbuh suburnya hal ini dipicu oleh gaya kehidupan masyarakat kita yang hedonis, materialistik, yang menghendaki dan mengharapkan segalanya serba instan. Kita saksikan kemudian bagaimana fenomena yang ada pada saat ini ketika menjelang ujian nasional, ketika menjelang pemilihan umum kepala daerah, pemilihan anggota legislatif. Banyak orang-orang yang memiliki kepentingan yang datang ke tempat-tempat dan kepada orang-orang yang mereka anggap keramat, sakti, memiliki petuah dan lain sebagainya, untuk meminta agar hajatnya, agar keinginan dan cita-citanya terkabul. Ikhwan fiddin rahimahullah. Sudah barang tentu kemudian amalan-amalan dan praktik-praktik yang dilakukannya adalah jauh menyimpang dari syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
barang siapa mendatangi perdukunan, mendatangi tukang ramal, dan kemudian membenarkan apa yang mereka ucapkan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ikhwan fiddin rahimahumullah. Begitu banyak tayangan-tayangan yang berbau kesyirikan dan berbau kemusyrikan yang menghiasi layar kaca, yang menghiasi televisi kita semua, yang kemudian hal tersebut menjadi laris manis, menjadi tontonan begitu banyak masyarakat kaum muslimin khususnya. Karena kemudian hal tersebut, sadar tidak sadar, mengerti tidak mengerti, sesungguhnya tontonan-tontonan tersebut telah menjerumuskan, mendangkalkan akidah kita. Oleh karena itu kemudian kita harus senantiasa berhati-hati di dalam memilih tayangan-tayangan televisi pada saat ini yang begitu banyak memuat tayangan-tayangan dan tontonan-tontonan kemusyrikan. 100 tahun yang lalu, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mengajarkan, telah menyebarkan, dan telah mencontohkan bagaimana Islam kembali kepada ajaran yang benar, ajaran yang sesungguhnya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mengajarkan kepada kita kaum muslimin hingga saat ini bagaimana kita menghindari, bahkan memberantas yang namanya tahayul, bid'ah dan khurafat. Oleh karena itu kemudian pada saat ini kembali muncul hal-hal seperti itu. Karena itu kemudian kita sebagai warga Muhammadiyah harus senantiasa bersama-sama, bahu-membahu, kita berantas yang namanya tahayul, bid'ah dan khurafat. Kita kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kepada kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin, sehingga kita semua mampu menjalankan hidup dan kehidupan di dunia yang serba sementara ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa